Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Alhamdulillah ya semuanya masih diberi kesehatan sehingga bisa ikut bergabung dalam pembelajaran di Meet pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya, Raul ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Raul ya, sudah dipimpin berdoa. Bagaimana ini kabarnya semuanya, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, satu orang. Siapa? Agustin Duyanti, sakit Pak. Oh sakit ya, mudah-mudahan Agustin cepat sembuh ya. Ada lagi yang tidak masuk selain Agustin? Tidak ada sudah Pak sepertinya. Tidak ada ya. Agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan, alangkah baiknya kalian memperhatikan lingkungan sekitar ya untuk membersihkan lingkungan sekitar. Barangkali ada sampah atau kotoran yang di sekitar kalian bisa dibersihkan. Kira-kira ada yang tahu apa yang akan dipelajari pagi hari ini untuk matematika? Translasi. Oh iya betul, ini sudah masuk materi atau bab transformasi geometri. Yang pertama materinya yaitu translasi ya. Kalau tidak salah di SMP sudah pernah dibahas materi tentang translasi. Kira-kira ada definisi atau pengertian sederhananya apa kira-kira untuk translasi itu? Pergeseran atau perpindahan. Ya, pergeseran atau perpindahan ya. Ya, jadi materi translasi ini cukup penting untuk dipelajari di matematika agar kalian mengetahui perpindahan suatu benda atau objek gitu ya. Ada yang tahu mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan sama materi pergeseran atau translasi ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa kira-kira? Contoh sederhananya apa kira-kira gitu ya? Perpindahan suatu benda. Iya, apa kira-kira? Motor. Motor ya. Ya, bisa, betul juga motor pindah ya. Contoh lain mungkin ada lagi? Permainan ular tangga, Pak. Ular tangga, iya betul. Nah, itu contoh-contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu kalian sebagai siswa atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat dengan tepat. Berikutnya yang kedua menghubungkan konsep translasi terkait dengan konsep matrik dengan tepat. Yang ketiga menemukan bayangan hasil translasi dengan menggunakan matrik dengan benar. Kemudian yang keempat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi menggunakan matrik dengan benar. Setelah ini kalian berdiskusi membentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya kelompoknya. Kemudian nanti berdiskusi di grup WA masing-masing untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ya. LKPD-nya sudah saya bagikan tadi ya. Sebelum pembelajaran dimulai di e-learning ya, di bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini ada bahan ajar untuk translasi dan ada LKPD.
Sudah di-download semua ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Ya, kembali lagi ke PowerPoint. Nah, jadi setelah ini kalian berdiskusi, kemudian nanti sebelum diakhiri itu kalian mengukur kemampuan diri dengan mengikuti atau quizzes, begitu ya? Baik, Pak. Iya. Ada yang bisa main catur ini di sini anak-anak? Kalau cuman menggeser-geserkan saja mungkin bisa ya? Iya, Pak. Iya, Halo, Pak. anak-anak? Oh iya bisa ya. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah digeser itu kira-kira bentuknya berubah apa tidak? Jadi kalau ada apa namanya pion atau apa dipindah gitu, itu pionnya berubah bentuk apa tidak? Tidak. Tidak. Oh tidak. Ya. Kalau ukurannya berubah apa tidak? Ukurannya? Tidak. Tidak ya. Terus kira-kira apa yang berubah itu? Yang berubah apanya? Letak. Posisinya. Letak, ya betul, letak atau posisi ya sama saja ya. Itulah yang disebut dengan translasi. Jadi apa itu translasi? Tadi sudah dijawab tadi ya. Pengertian sederhananya pergeseran atau perpindahan tadi. Jadi translasi itu merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Semuanya sudah punya ya, sudah di-download tadi dari e-learning gitu ya. Sudah. Kemudian dibuka, masing-masing dibuka ya. Tiap kelompok berdiskusi. Kelompoknya sudah dibentuk ya. Tadi sudah saya share di grup. Nah, silahkan kalian berdiskusi. Pertama baca dulu petunjuknya di LKPD ini. Setelah berdiskusi ada yang presentasi ya. Jadi setiap kelompok menentukan siapa kira-kira yang presentasi. Presentasi hasil dari diskusi mengerjakan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Ya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran, tadi sudah disampaikan. Ada ringkasan materinya juga bisa kalian baca sebagai referensi. Silakan kalian berdiskusi di grup kelompok masing-masing. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 3 sudah ada yang bertanya ini. Ada yang masih bingung sama apa itu kolom. Maksudnya kolom di mana ini? Tabel ya, ini. Di tabelnya. Nah itu kan ada payung ya, ada gambar payung yang ada di Masjid Nabawi. Nah itu kan sudah diberi acuan tadi payung 1 ada di koordinat berapa koma berapa gitu ya. Jadi kalian membayangkan di koordinat kartesius itu kalau sumbu X positif itu kira-kira kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, apa ke bawah? Kanan. Kalian tahu ya? Iya, betul. Sekarang lanjut ke presentasi ya. Waktunya presentasi membahas permasalahan yang ada di LKPD. Saya acak ya. Ya. Silahkan perwakilan kelompok 4 ya untuk mempresentasikan permasalahan yang pertama. Ya, Nur Aini. Ya, silakan share screen. Nur Aini. Yang permasalahan 1, berapa koordinat payung 2, payung 3, Ya. dan koordinat payung 2, 1.0, koordinat payung 3, 2.0, dan koordinat payung 4, 3.0. Nomor 2, jika payung 3 digeser ke kiri, arah sumbu X negatif sejauh 2 satuan, tentukan koordinat payung 3 setelah digeser. Apakah payung 3 berimpit dengan payung lain? Ya, payung 3 berimpit dengan payung 1, karena apabila payung 3 digeser ke kiri sejauh 2 satuan, maka payung 3 berada di koordinat 0.0. Ada yang berbeda jawaban? Silakan.
Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Terima kasih kepada Nur Aini tadi perwakilan dari kelompok 4. Kita beri aplaus anak-anak ya untuk Nanda Nur Aini dari kelompok 4. Ya, saya kenalkan kalian sama GeoGebra ya. Ini GeoGebra itu software yang bisa diinstal di laptop ya, untuk membantu menggambar grafik, bisa termasuk ini materi yang sekarang dibahas yaitu translasi atau penggeseran. Mau menggeser apa? Menggeser titik atau menggeser kurva, garis dan sebagainya bisa. Saya contohkan misalkan segitiga misalkan. Nah, caranya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya GeoGebra. Misalkan ini ada titik, sudah ada koordinat ini sumbu X dan sumbu Y. Saya akan buat segitiga yang koordinatnya titik A, B, dan C. Terus kemudian saya buat vektor. Vektor itu seperti anak panah ya, digambarkan dengan anak panah. Misalkan digeser seperti ini. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Nih, tinggal diklik translasi objek terhadap vektor. Nah, seperti ini. Setelah ini kalian hasil diskusi tadi yang sudah dipresentasikan, jawaban dari LKPD itu di e-learning di penilaian keterampilan KI 4 ya. Jadi setiap siswa mengumpulkan, bukan tiap kelompok, tiap siswa bisa di-upload di sini ya. Ya, saya tunggu hari ini, kan sudah dibahas tadi, tinggal upload saja jawabannya gitu ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan untuk materi yang sudah dibahas? Siapa kira-kira? Ya, Kawati ya. Kalimatnya bagaimana kesimpulannya? Ayo. Kesimpulan dari Tadi yang sudah translasi, dibahas. kesimpulan dari translasi Ya. yaitu bayangan memiliki pola dan bentuk yang sama dengan objek aslinya dan posisi mengalami perubahan, sedangkan ukuran dan bentuk tidak mengalami perubahan. Ya. Terima kasih Ekawati sudah memberikan kesimpulan ya. Kita beri aplaus semuanya ya untuk Ekawati ya. Ya. Berikutnya saya akan men-share link quizzes ya untuk penilaian individu kalian. Ketik alamatnya joinmyquiz.com. Ayo anak-anak segera. Kemudian masukkan kode gamenya 7850704. Sudah ya, bisa dimulai saja ya. Kita mulai. Ini saya klik mulai. Silakan bisa mengerjakan soalnya. Yang sudah selesai 6 ini, 6 pemain. Nah, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Aulia ya. Kita beri aplaus untuk Aulia Lailil Ubaid gitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, pembahasan dari awal tadi materi tentang translasi, ada yang masih bingung atau belum paham? Sudah paham ya kira-kira ya anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, alhamdulillah. Kemudian untuk materi berikutnya nanti yang akan datang, pertemuan berikutnya yaitu refleksi ya, lanjutannya translasi. Ya, kalian bisa mencari tahu tentang refleksi dari referensi atau dari internet atau dari mana saja, dari sumber lain gitu ya. Sebelum mengakhiri pertemuan pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan berdoa kafaratul majlis ya, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah bergabung pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mungkin cukup ini saja yang bisa dibahas. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sama-sama.